Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadati, SPT MSI, dosen pada program studi Agribisnis Peternakan, jurusan Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Kepulauan. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar Produksi Ternak dengan kode mata kuliah APT 109 KD 3 yang disajikan pada semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah Dasar Produksi Ternak membahas konsep dan prinsip dasar produksi ternak sebagai landasan dalam memahami sistem produksi peternakan yang efisien, produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan hewan. Materi perkuliahan mencakup ruang lingkup produksi ternak, klasifikasi dan karakteristik ternak ruminansia dan non-ruminansia, sistem pemeliharaan, satuan ternak, serta koefisien teknis produksi sebagai indikator keberhasilan usaha peternakan. Selain itu, mata kuliah ini membahas konsep dasar, nutrisi dan kebutuhan pakan, konsep dasar bibit ternak, serta hubungan antara pemberian pakan dengan efisiensi produksi ternak. Mahasiswa juga mempelajari anatomi dan fisiologi dasar saluran pencernaan pada ternak ruminansia dan unggas, serta keterkaitannya dengan proses pencernaan, penyerapan nutrien, dan produktivitas ternak. Pada aspek reproduksi, materi meliputi konsep dasar sistem reproduksi ternak ruminansia dan unggas, fungsi organ reproduksi, serta hubungan antara sistem reproduksi dengan performa dan produktivitas ternak. Seluruh materi disajikan secara terpadu sehingga mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara faktor genetik nutrisi, sistem pencernaan, reproduksi, dan manajemen pemeliharaan dalam menghasilkan produksi ternak yang optimal. Adapun materi pembelajaran bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama ruang lingkup produksi ternak, jenis ternak ruminansia dan non-ruminansia, sistem pemeliharaan, satuan ternak, koefisien teknis produksi, dasar nutrisi dan kebutuhan pakan, konsep dasar bibit ternak, hubungan pakan terhadap efisiensi produksi, konsep dasar saluran cerna ruminansia, konsep dasar saluran cerna unggas, hubungan saluran cerna terhadap produktivitas ternak, konsep dasar produksi ternak ruminansia, konsep dasar reproduksi ternak unggas, serta hubungan saluran reproduksi terhadap produktivitas ternak. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yakni mahasiswa mampu menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup produksi ternak yang meliputi jenis ternak, karakteristik komoditas, sistem pemeliharaan, serta indikator dasar produksi sebagai landasan dalam bidang peternakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak. Adapun pada modul yang akan saya bahas kali ini, yaitu masuk pada sub CPMK 8, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar saluran reproduksi. Dalam menyusun materi perkuliahan dan bahan ajar, saya menggunakan buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menerapkan prinsip
DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi berdasarkan bahan kajian dan referensi terkini yang terintegrasi dengan capaian pembelajaran. Untuk aspek interaction, saya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Dari aspek assessment, evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot penilaian yang mencakup kehadiran, tugas, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah video proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar produksi ternak pertemuan ke-13. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah dasar produksi ternak ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya mau meminta adik-adik untuk absen terlebih dahulu ya. Oke, silakan absen di atas. Sudah? Oke. Jadi pokok bahasan kita hari ini dalam mata kuliah dasar produksi ternak adalah saluran reproduksi ternak. Jadi saluran reproduksi ternak ini salah satu materi dalam mata kuliah dasar produksi ternak. Jadi adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama CPMK 1 yang mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup produksi ternak yang meliputi jenis ternak, karakteristik, komunitas, sistem pemeliharaan, serta indikator dasar produksi sebagai landasan dalam bidang peternakan ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak. Kemudian untuk sub CPMK-nya kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar saluran reproduksi. Ini khusus untuk materi ini ya. Jadi nantinya kalian harus mampu menjelaskan konsep dasar dari saluran reproduksi. Sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi apa itu reproduksi? Jadi reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya, untuk mempertahankan kelangsungan spesiesnya. Jadi makhluk hidup harus mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya dengan berreproduksi. Kemudian pada bidang peternakan, reproduksi ini memegang peranan penting karena menentukan produktivitas ternak, efisiensi usaha, keberhasilan inseminasi buatan, transfer embrio, serta program pemuliaan. Ya. Kemudian apa itu saluran reproduksi? Jadi ia merupakan kumpulan organ-organ yang bekerja secara terpadu di bawah pengaruh hormon reproduksi. Jadi dia bekerja di bawah pengaruh hormon reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini terdiri atas organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Untuk hari ini yang kita bahas itu adalah organ reproduksi betina ya. Nah, sistem reproduksi ternak betina itu fungsinya yang pertama dia menghasilkan ovum atau
Selanjutnya ada fungsi oviduct. Jadi oviduct ini merupakan tempat transport ovum, kemudian tempat transport sperma, kemudian tempat fertilisasi atau bertemunya sperma dengan ovum, dan yang ketiga nutrisi awal embrio sebelum keguntingan. Selanjutnya adalah uterus. Jadi uterus ini merupakan tempat perkembangan janin. Jadi disinilah janin itu berkembang selama yang beda-beda ya. 9, kalau pada manusia kan 9 bulan, sapi juga gitu ya. Hewan-hewan lain berbeda-beda lagi. Jadi bagian-bagian dari uterus ini ada namanya kornua uterus. Jadi kornua uterus itu yang ini ya. Jadi dia tanduk uterus. Kemudian ini bagian badannya. Badannya digambar di atas. Jadi corpus luteum itu badan uterus. Kemudian ada cervix. Yang merah ini adalah bagian cervix. Jadi fungsinya uterus dia tempat implantasi embrio atau tempat embrio melekat. Kemudian perkembangan fetus, perkembangan embrio di sini. Kemudian pembentukan plasenta. Plasenta itu ari-ari ya. Kemudian kontraksi saat partus. Jadi dia akan berkontraksi saat ternak siap untuk melahirkan, sudah sampai waktunya untuk lahir. Nah, selanjutnya uterus itu berbeda-beda di tiap ternak ya. Jadi ada tipe uterus duplex, bipartit, bicornis, simplex ya. Gambar-gambarnya bisa kalian lihat di atas. Jadi untuk duplex contohnya pada kelinci. Kemudian bipartit pada ruminansia. Kemudian bicornis pada babi dan anjing. Kemudian untuk simplex pada primata. Kemudian setelah uterus ada namanya cervix. Jadi cervix ini merupakan pintu masuk dari uterus ya. Jadi fungsinya untuk pelindung uterus, kemudian menghasilkan mukus, kemudian mengatur masuknya sperma, dan pada cervix pada sapi dia memiliki cincin-cincin yang menjadi tantangan saat pelaksanaan inseminasi buatan ya. Jadi cervix tadi di gambar yang berwarna merah dia akan membuka dan menutup ya. Kemudian selanjutnya organ kelamin bagian luar itu ada vagina. Dia merupakan organ kopulasi. Fungsinya dia menerima alat kelamin dari pejantan, kemudian jalan lahir dan saluran keluarnya fetus. Jadi ketika melahirkan keluar lewat vagina ya. Kemudian yang keenam adalah vulva. Jadi vulva ini merupakan organ reproduksi bagian luar. Dia terdiri atas labia dan klitoris. Dan fungsinya itu dia melindungi organ reproduksi bagian dalam. Ya. Oke, nah ini selanjutnya adalah saluran reproduksi ternak unggas betina. Jadi tadi ruminansia, ini adalah unggas. Coba kalian lihat apa bedanya. Ini ada unggas betina. Jadi di sini dia ada di gambar saya coba lihat yang saya kasih panah. Nah ini, jadi dia ada folikel, kemudian ditangkap oleh infundibulum. Ya, jadi ini folikel ini sel-sel telur ya yang siap menjadi telur. Nah folikel ini masuk ke infundibulum, kemudian melalui magnum, kemudian di sini proses terbentuk albumen. Tahu albumen itu apa? Putih telur. Putih telur ya. Jadi albumen itu putih telur. Di sini proses pembentukan putih telur. Jadi kalau sini tadi putih telurnya masuk ke sini dibentuklah putih telur. Kemudian masuk ke ismus, kemudian masuk ke uterus, vagina, kemudian keluar lewat apa? Kloaka ya. Jadi dia lewat kloaka. Jadi perbedaannya tadi kalau di saluran unggas dia ada magnum, terus dia pakai kloaka ya keluarnya. Kalau tadi di ruminansia dia itu bukan dia uterus ya, dia cuma uterus, kemudian vagina dan vulva ya. Nah selanjutnya untuk siklus estrus. Jadi estrus ini
Kemudian metastrus, jadi di sini terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron akan meningkat. Selanjutnya ada diestrus. Jadi diestrus ini korpus luteumnya sudah aktif, jadi jika tidak penting maka akan lisis oleh hormon prostaglandin. Nah, ini adalah proses fertilisasi atau proses bertemunya sel jantan dan sel betina untuk membentuk zigot ya. Zigot itu pembentukan dari embrio ya. Jadi yang pertama tahapannya ovulasi dulu, kemudian setelah ovulasi ovumnya masuk ke ovida, sampai kemudian ada terjadi perkawinan, masuklah sperma berenang ke dalam, bertemulah dia mencapai ampula, kemudian terjadi fertilisasi ya, kemudian terbentuk zigot, kemudian setelah terbentuk zigot dia akan membelah sel menjadi banyak membentuk embrio ya, kemudian berubah menjadi modula, blastosit, implantasi dan terjadilah betina ya. Jadi ini adalah proses fertilisasi. Nah, hormon-hormon apa sih yang bekerja pada organ reproduksi ini? Jadi ada hormon GnRH yang merangsang FSH dan LH, kemudian ada hormon FSH yang pertumbuhan folikel dan spermatogenesis, kemudian LH untuk ovulasi, kemudian estrogen untuk menimbulkan birahi pada ternak, kemudian progesteron untuk mempertahankan kepentingan, kemudian ini testosteron itu hanya pada sel jantan, nanti kita bahas di depan. Nah, untuk oksitosin dia kontraksi uterus saat melahirkan dan pengeluaran haid susu, sedangkan prostaglandin atau PGF2 alpha dia bekerja pada uterus, dia untuk merepresi korpus luteum. Nah, ini adalah perbedaan reproduksi jantan dan reproduksi ternak betina ya. Jadi untuk jantan dia menghasilkan sperma, kalau betina dia menghasilkan ovum. Kemudian untuk jantan dia punya testis, sedangkan betina ovarium. Kemudian untuk jantan dia ada hormon testosteron, sedangkan betina estrogen dan progesteron. Kemudian berlangsungnya spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina ya. Jadi proses oogenesis itu perkembangan sel telur pada betina, sedangkan spermatogenesis itu perkembangan sel sperma pada jantan ya. Nah, organ-organ utamanya tadi ini ya yang dibawa. Kemudian aplikasi, apa fungsinya dari kita belajar reproduksi ini? Jadi fungsinya adalah yang pertama, kita memahami bahwa saluran reproduksi ini sangat penting dalam praktek peternakan karena mendukung teknologi reproduksi seperti IB, kemudian pemeriksaan keguntingan, kemudian sinkronisasi birahi, kemudian transfer embrio dan seleksi bibit. Nah, kesimpulannya jadi saluran reproduksi ternak ini terdiri atas organ reproduksi jantan dan betina. Nah, untuk betina yang organ reproduksinya adalah ovarium, ovida, uterus, cervix, vagina dan vulva. Sedangkan fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sedangkan untuk jantan ya ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar kelamin tambahan, kemudian uretra, penis dan skrotum, dan dia berfungsi untuk produksi pematangan serta penyaluran spermatozoa. Kemudian untuk pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fisiologi saluran reproduksi menjadi dasar penerapan teknologi reproduksi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan. Jadi kalau kita paham mengenai reproduksi, maka kita juga bisa meningkatkan ya produktivitas pada usaha peternakan melalui teknologi-teknologi yang ada ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Siapa? Bertanya. Coba siapa tadi yang mau bertanya? Coba Kasmir. Ada pertanyaan Kasmir? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaannya. Di bagian mana saluran reproduksi dari saluran reproduksi tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan? Baik, jadi untuk proses fertilisasi atau pembuahan dia terjadi di ampula isthmus junction ya.
paparan singkat mengenai unjuk kerja pengajaran saya pada mata kuliah dasar produksi ternak. Terima kasih kepada asesor dan semua pihak yang mendukung proses sertifikasi dosen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.